ini kita bertemu kembali di tempat ini untuk mengikuti pelajaran agama Katolik. Baik, sebelum memulai dengan pelajaran ini, anak-anak duduk yang rapi. Yang tadi masuk terlambat, duduk yang baik, persiapkan diri untuk kita mulai dengan pelajaran hari ini. Baik, sebelum memulai dengan pelajaran hari ini, Ibu ajak kita semua berdiri untuk mengawali pelajaran hari ini dengan doa. Baik, mari kita berdoa. Ibu kita dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami akan belajar tentang Yesus yang mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Bimbinglah kami agar kami mampu meneladani Yesus yang selalu mengatakan kebenaran, tetapi juga mampu menunjukkan kebenaran kata-katanya di dalam tindakan serta perbuatan yang nyata. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum memulai dengan pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak hari ini. Alexandro Bangunai, Eka Priscilla Misa, Francisca Kristiani Nambano, Milianus Paulus Steva, Rafaela Norianti Tampani, Yadelia Devi, Rino Raisi Kuteva. Baik anak-anak, ternyata hari ini anak-anak semuanya hadir. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Apa anak-anak? Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Ulang sekali lagi. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Baik, Ibu mau tanya. Sebutkanlah tindakan atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus apa? Yesus mengubah air menjadi anggur. Baik, ada lagi? Ada yang sebut apa lagi? Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. Ini lain tentang Yesus. Baik, Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. Baik, bagaimana kira-kira hubungan tindakan Yesus dengan kata-kata? Kira-kira Yesus mengatakan bahwa orang ini sembuh. Itu kata-kata Yesus. Hai Bartimeus, bisa melihat. Ini kata-kata dari Yesus. Sudah itu kira-kira Bartimeus lihat atau tidak? Lihat. Sekarang sebutkan dua contoh mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Selain yang sudah disebutkan tadi, apa masih ada lagi? Yesus memberi makan 5.000 orang. Baik anak-anak, masyarakat lebih percaya kepada orang yang menunjukkan keteladanan daripada orang yang hanya banyak bicara dan nasihat. Omong lebih banyak, bicara lebih banyak, nasihat lebih banyak, tetapi cuma sia-sia. Kata-kata atau nasihat seseorang akan lebih dihargai jika tindakan yang nyata
juga disertai di sana. Tindakan dan teladan dari seseorang lebih ditonjolkan dalam situasi hidup dibandingkan dengan hanya asal omong yang orang seringkali bilang apa? Tong kosong nyari bunyinya. Pernah dengar ini? Baik anak-anak, kita lihat dalam surat Yakobus. Yakobus menegaskan serta mengingatkan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padaku ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi melalui ayat-ayat tersebut, Yakobus hendak menegaskan apa yang telah dilakukan oleh Yesus Sang Guru. Yesus bukan hanya mengajar dan menyampaikan kata-kata, tetapi lebih dari itu, Yesus menyempurnakan kata-katanya melalui tindakan nyata. Seperti yang sudah kita lihat tadi, Yesus menyembuhkan batin. Jadi ini merupakan satu tindakan yang nyata. Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Ini juga merupakan satu tindakan yang nyata. Jadi apa yang Yesus katakan sungguh terbukti di dalam tindakan kasihnya kepada orang-orang yang dijumpainya. Bahkan sebagai konsekuensi atas pengajarannya, Yesus berani menderita. Yesus berani wafat. Dengan demikian, Yesus mau mempertanggungjawabkan dan menempuh resiko atas kebenaran yang sudah Yesus katakan. Bukan Yesus mau omong asal omong saja. Jadi kira-kira tindakan Yesus dalam membuat mukjizat itu apa sih? Mukjizat apa saja? 1, sebut 3. Kelompok di sana dulu. Apa? Yesus yang di sini. Yesus menyembuhkan anak si Herodes. Yang di sini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Masih ada? Bertiga silakan. Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Jadi waktu itu Yesus bilang, Lazarus keluarlah. Betul toh Lazarus keluar dari kita? Betul. Bisa tahu dari mana? Dari kitab suci. Dari kitab suci. Baik anak-anakku yang terkasih, kita juga akan mendengar bagaimana Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Jadi Yesus dan perempuan Samaria yang diambil dari Injil Yohanes bab berapa? Bab berapa? Ayat 1. Baik, sekarang pastor ini Ibu baca.
Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai 42. Yesus dan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanan, karena itu dia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta air minum kepadaku, orang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Lalu jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Baik anak-anak, kira-kira apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ketika Yesus menghampirinya? Waktu Yesus datang dekat orang Samaria, yang perempuan itu, apa yang dilakukan? Waktu itu perempuan Samaria itu sementara buat apa?
Samaria itu? Perempuan Samaria mau untuk kasih Yesus air. Pertama tidak mau. Sesudah itu dia mau. Begitu. Baik, anak-anak. Kenapa perempuan Samaria itu percaya bahwa dia waktu itu sementara berbicara dengan Mesias? Waktu itu Tuhan Yesus bilang apa sampai dia percaya? Halo. Hai, halo. Hai, pelan-pelan. Baik anak-anak, menurut kisah di atas, perempuan Samaria itu datang untuk menimba air di sumur Yakub. Yang letaknya di mana? Di Sidar, kota Samaria. Perbedaan tempat ibadah orang Samaria dan orang Yahudi membuat pemisah yang melarang mereka untuk menjalin komunikasi. Perempuan Samaria tersebut menjadi percaya bahwa Yesus yang berkata-kata dengannya adalah Mesias, karena apa yang dikatakan oleh Yesus itu sungguh-sungguh benar. Bagaimana, ada yang sakit pinggang? Ya. Masih sehat? Masih. Baik, orang-orang Samaria lainnya menjadi percaya ketika perempuan Samaria mengatakan bahwa orang ini adalah Mesias. Jadi orang-orang Samaria lainnya menjadi percaya kepada Yesus bukan lagi karena yang dikatakan perempuan Samaria itu, tetapi terutama karena mereka melihat dan menyaksikan perbuatan Yesus. Kata-kata Yesus, makanlah, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, menunjukkan bahwa makanan dan minuman merupakan sumber kehidupan jasmani. Tetapi kehidupan sejati hanya akan diperoleh dengan melakukan kehendak Bapa. Dalam hal ini keteladanan Yesus bukan terletak pada kata-kata dan ajarannya, tetapi terpenuhi dalam perbuatannya, yakni Tuhan Yesus melaksanakan karya penyelamatan siapa? Karya penyelamatan Allah. Dengan menjaga kesesuaian antara tindakan dan perbuatan, kebenaran seseorang menjadi tampak. Kebenaran kata-kata setiap orang akan semakin meyakinkan orang lain apabila dapat disertai dengan perbuatan yang nyata. Kesesuaian kata dan perbuatan menempatkan setiap orang sebagai pribadi yang pandai menjadi teladan. Dalam suratnya kepada Yakobus, Santo Paulus menegaskan bahwa iman menjadi sempurna di dalam dan melalui perbuatan yang nyata. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Baik anak-anak, sekarang ibu mau tanya dulu. Kira-kira tindakan nyata apa yang sering kali dilakukan di rumah? Jangan sampai ada yang berpikir saya sebentar keluar sekolah mengubah air menjadi anggur yang ada di rumah. Atau ada yang berpikir kemarin Yuven meninggal, jadi sebentar sampai sana saya membangkitkan dia. Baik anak-anak, kira-kira hal apa yang bisa
kita lakukan di rumah yang sesuai dengan kata-kata kita yang harus kita jalankan. Bantu orang tua dengan cara apa? Masak, betul. Apa lagi? Cuci piring. Apa lagi? Satu rumah. Ini satu tindakannya nyata. Kalau di rumah seperti itu di sekolah bagaimana? Betul. Tidak melawan perintah guru. Tapi kalau di dalam kelas keluar kembali dan guru panggil-panggil, apa itu melawan perintah guru? Lalu kira-kira seperti apa yang harus dilakukan? Baik anak-anak, sebagai seorang siswa, tugas kita di sekolah adalah baik anak-anak. Melalui pelajaran ini kita dibantu untuk bagaimana meyakinkan diri sendiri dalam hal apa? Bahwa teladan yang ditunjukkan oleh Yesus, ingat, teladan yang ditunjukkan oleh Yesus menjadi tantangan sekaligus jawaban dalam menghadapi semua persoalan yang ada dalam masyarakat. Baik, ada yang goyang-goyang kaki, ini saya tidak tahu seperti apa diterima. Baik, ingat, masyarakat membutuhkan orang yang mempunyai komitmen bahwa sesudah dia melakukan atau mengatakan sesuatu, hal itu benar dilakukan. Bukan hanya asal omong seperti yang tadi Ibu bilang, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi setiap perkataan atau ucapan yang kita lakukan hendaknya diterapkan dalam situasi hidup kita sehari-hari. Di mana? Di sekolah. Di mana lagi? Di mana lagi? Di masyarakat. Ingat, kita sebagai makhluk sosial, kita bukan hanya di rumah saja, di sekolah saja, di gereja saja, lalu diam-diam. Apa tidak ada orang lain di sekitar? Ada. Maka hal ini yang harus kita perhatikan. Sehingga Yesus yang mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan menjadi satu contoh bagi kita untuk bisa kita terapkan hal itu di lingkungan sekitar kita. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu berharap supaya sampai di rumah menuliskan tindakan-tindakan Yesus yang ada dalam kitab suci seperti yang ada dalam teks kitab suci. Nanti Ibu kasih itu dijalankan, ditulis tindakan-tindakan Yesus dalam kitab suci. Kalau bisa kita ambil kembali kitab suci yang tadi. Ini apa sampai masih ingat? Injil apa tadi? Bab? Oke. Jadi silakan baca itu kembali dan tulis tindakan-tindakan Yesus yang ada dalam bacaan kitab suci tersebut. Bisa? Bisa. Baik anak-anak, pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dalam pelajaran seluruh kehidupan Yesus itu adalah kewartaan kerajaan. Masih bisa untuk ikut minggu depan atau tidak? Bisa. Oke anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini dan mari kita semua berdiri untuk berdoa.
Tanamkanlah di dalam diri kami untuk selalu mengatakan kebenaran sekaligus mewujudkan di dalam sikap dan perbuatan nyata karena Kristus Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, tetap semangat untuk kita bertemu kembali minggu depan dalam situasi seperti ini untuk kita bisa mengikuti pelajaran agama Katolik. Dan Ibu berpesan supaya sampai di rumah pelajaran yang kita terima tadi bisa dipelajari kembali. Baik anak-anak, selamat siang, sampai jumpa.